Shalom buat kita semua, saudara-saudari yang terkasih yang hidup dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari isi firman kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan terhadap-Mu Tuhan, karena Engkau masih memberkati kami hingga sampai pada saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang akan disampaikan hamba-Mu ini dapat kami mengerti dan kami pahami Tuhan, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkatinya juga Tuhan, supaya apa yang disampaikannya itu hanya dari-Mu saja Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur, amin. Saudara-saudari yang terkasih yang hidup dalam Yesus Kristus, nats yang sampai kepada kita saat ini ialah diambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Beginilah firman-Nya. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi penuh orang yang menerimanya. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih yang hidup dalam Yesus Kristus, tema yang sampai kepada kita saat ini ialah telah terang Allah mempersatukan kita. Di dalam surat Yohanes merupakan surat yang dituliskan oleh Rasul Yohanes untuk mengingatkan kita akan adanya pengajaran-pengajaran sesat. Surat ini juga membangun jemaat untuk memiliki semangat persekutuan. Kita didorong untuk saling mengasihi dan hidup dalam persekutuan dengan Kristus yang disaksikan dalam persekutuan hidup yang erat dan teguh. Melalui surat ini, Yohanes menyebutkan bahwa orang yang beriman harus mengetahui akan perbedaan dari gelap dan terang itu. Setiap orang yang hidup dalam persekutuan dengan Kristus haruslah hidup dalam terang. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentu kita harus memiliki pengenalan akan siapa itu Allah kita, dan bagaimana kita harus hidup di dalam Dia. Hal itu membawa kita memahami bagaimana kita harus hidup sesuai kehendak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita harus hidup di dalam terang dan menjauhi perbuatan-perbuatan gelap. Karena itu terang itu membawa kita kepada hidup, sedangkan kegelapan yang akan membawa kita ke dalam maut. Saudara-saudari yang terkasih yang hidup dalam Yesus Kristus, di dalam nats kita ada beberapa hal yang akan disampaikan. Pertama, dalam ayat 1-3 yang mengatakan bahwa menurut Yohanes, Yesus telah bersama-sama dengan Allah sejak pada mulanya, sejak masa penciptaan. Apa yang terjadi sekarang ialah bahwa firman Allah yang kekal itu turun ke bumi, mengambil rupa manusia. Yang firman menjadi daging telah menjadi manusia. Ini bukanlah pertama kalinya Allah terlibat dalam sejarah manusia. Sebelumnya Allah telah bekerja di dunia melalui perjanjian.
melalui hukum, melalui hakim-hakim, melalui raja-raja dan nabi-nabi. Namun sekarang Allah melibatkan dirinya sendiri secara langsung sebagai firman Allah yang menjadi daging atau manusia dan tinggal bersama manusia dalam bentuk diri manusia. Ungkapan firman bersama-sama dengan Allah itu yang terdapat dalam ayat 1-2 selalu didahului dengan ungkapan khas penciptaan di kitab Kejadian, yaitu pada mulanya. Hal ini memberi indikasi kuat bahwa Injil Yohanes sedang membawa kita kepada tradisi penciptaan dengan firman ilah oleh Allah, sekaligus menjawab tantangan rasionalitas pikiran Yunani yang mereduksi keilahian Yesus dengan menganggapnya tidak berasal dari kekekalan atau pada mulanya, dan bahwa Yesus terpisah dari Allah. Penegasan ini penting untuk memberikan kepastian dan semacam dasar kepercayaan kepada kita bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang memiliki kemuliaan ilahi. Dalam semangat yang sama, Yohanes menegaskan bahwa firman yang bersama-sama dengan Allah itu sejak pada mulanya telah bersama-sama atau terlibat dengan Allah dalam suatu aktivitas ilahi, yaitu aktivitas yang daripadanya segala sesuatu dijadikan, atau dalam tradisi penciptaan dikenal sebagai aktivitas penciptaan dan sejarah. Apa artinya? Yaitu bahwa firman itu adalah Allah sendiri, Allah yang sudah ada sejak pada mulanya, Allah yang bergerak atau terlibat dalam medan sejarah alam semesta, Allah yang membuat segala sesuatu ada, dan karenanya Dia juga yang menata alam semesta ciptaannya itu. Saudara-saudari terkasih yang hidup dalam Yesus Kristus, di dalam ayat 4-9 juga mengatakan bahwa dengan sangat hati-hati penulis itu menegaskan bahwa Yohanes bukanlah terang. Dia hanyalah utusan Allah, saksi yang memberi kesaksian tentang terang itu. Sekarang Yohanes menyampaikan kesaksiannya tentang logos atau firman itu, tentang terang tersebut. Firman itu memang bersama-sama dengan Allah sejak pada mulanya. Namun, apa maksudnya bagi para pembaca Yohanes? Apa dampaknya yang dihasilkan oleh firman itu kepada kita? Atau pertanyaan sederhananya lagi, mengapa Allah harus menjadi manusia? Karena dunia telah jatuh ke dalam kegelapan, sehingga dunia ini membutuhkan terang. Artinya, Allah menjadi manusia untuk membawa terang ke dunia yang telah dipenuhi oleh kegelapan. Dengan demikian, Allah datang untuk melawan kegelapan, dan itulah maksud utama dari kelahiran Yesus menurut Injil Yohanes. Dengan maksud ini kita diyakinkan Tuhan bahwa di dalam Yesus ada terang yang memberi kehidupan. Dialah yang menerangi setiap orang, bahkan yang ada di dalam kegelapan. Dan itulah maksud kedatangannya ke dalam dunia. Firman atau logos itu berasal dari kekekalan, sedangkan kegelapan itu tidaklah abadi. Di sini tersirat penegasan bahwa Yesus telah diberikan otoritas untuk menerangi kegelapan, sama seperti kuasa yang dimiliki untuk menghakimi. Sekarang di dalam diri kita mau berjalan di mana? Di dalam terang atau di dalam kegelapan? Itu hanya bisa dijawab dalam diri kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam ayat 10-14 juga mengatakan, penulis Injil Yohanes tidak berhenti pada sesuatu yang abstrak. Dia tidak pernah berhenti pada suatu ide yang kedengarannya manis dan menjanjikan. Yohanes kemudian membuatnya lebih konkret. Ia menegaskan bahwa kita semua dijadikan sebagai anak-anak Allah oleh karena kehendak Allah sendiri, yang dapat kita lihat dalam ayat 12 dan 13.
walaupun masih banyak orang yang tidak menerima Dia. Yang kedua, yaitu bahwa firman yang menjadi manusia itu datang dan diam di antara manusia. Itu dia. Penegasan ini pada satu sisi memberi kepastian kepada kita setiap orang yang masih ragu-ragu, yang masih bimbang akan kemungkinan turunnya Allah atau yang ilahi ke dalam dunia atau yang material. Dan pada sisi lain, kita diyakinkan kepada Tuhan untuk lebih berani menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang pada waktu itu telah dikuasai oleh kegelapan. Lalu apa arti semua ini? Kerelaan Allah menjadi manusia, dan kini Dia diam di antara kita semua manusia, yang menunjukkan bahwa Allah itu, solidaritas Allah itu akan dunia itu ada. Allah menunjukkan bahwa Allah memiliki solidaritas yang tinggi terhadap umat manusia, terhadap kita semua. Dengan segala kesengsaraannya, Allah menunjukkan bahwa Allah lebih peduli secara nyata dengan penderitaan yang kita alami, dengan kesulitan yang kita hadapi, bahkan keraguan-raguan manusia pun Allah itu menunjukkan kita itu peduli kepada kita. Ini merupakan berita sukacita besar, bukan saja kepada pembaca awal dari tulisan Yohanes ini, melainkan kita juga semua umat manusia, jemaat manusia yang ada di sepanjang masa. Saudara-saudari yang terkasih yang hidup dalam Yesus Kristus, di sini kita dapat merenungi apa arti dari nats kita ini yang diambil dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, yang dapat kita jadikan panutan ke depannya, ialah kehadiran Yesus itu merupakan sebagai terang, membuat manusia kembali menemukan pengenalan akan Allah itu sendiri. Di sini kita dituntut untuk mengenal Allah kita sendiri, agar Yesus memberi penerangan sehingga manusia kembali hidup seperti Allah yang kehendaki. Karena mungkin selama ini kita belum hidup di dalam terang. Banyak perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang melenceng dari firman Tuhan itu, yang membuat kita terhalang, yang membuat kita menjauh dari Allah itu sendiri. Itu berkat Tuhan sendirilah yang membuat kita bisa menjadi anak-anaknya. Kita bisa bersatu kembali, itu berkat Tuhan. Maka dari itu kita harus percaya kepada Tuhan, agar Tuhan pun bisa membawa kita kembali kepadanya, ke dalam pelukannya. Setiap orang yang ada di dalam Dia memiliki kualitas hidup yang berintegritas, yang setia dan tunduk kepada Allah. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentunya kita harus hidup di dalam terang. Kita harus mengakui keberdosaan kita, agar kelak kita tidak terhalang dari dosa kita, agar berkat Tuhan masih mengalir di dalam kita, agar Tuhan masih ada bersama kita. Maka dari itu kita harus mendapatkan pengampunan dari Allah.
yang menjadikan kita lahir baru. Dan setiap orang yang mendapatkan pengampunan Allah akan hidup bersekutu dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih yang hidup dalam Yesus Kristus, melalui terang Allah lah, atau Yesus inilah, kita semua dipersatukan. Dalam tema kita hari ini adalah terang Allah mempersatukan kita. Melalui tema ini terlihat bahwa kita yang menjadi dasar bagi kita untuk bersekutu dengan sesama kita, yaitu Allah itu sendiri. Melalui pengenalan dan hubungan yang baik dengan Allah, maka setiap pribadi kita akan diterangi oleh Allah. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih yang hidup dalam Yesus Kristus, dengan demikian akan tercipta sebuah hubungan yang begitu indah dan baik dalam kehidupan kita sehari-hari, yang terdapat dalam Mazmur 133. Karena orang yang mengasihi Allah atau yang bergaul dan bersekutu dengan Allah akan mengasihi sesamanya, akan mengasihi persekutuannya, yang dapat kita lihat dalam Matius 22 ayat 27 sampai 40. Sangat penting bagi kita melihat kembali bagaimana hubungan kita dengan Allah, dengan sesama kita, umat manusia, dan bagaimana hubungan kita dengan Allah selama ini. Itu sangat penting untuk kita renungkan kembali. Di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16 yang mengatakan bahwa bagi kita semua kita hidup menjadi terang. Bagaimana mungkin kita menjadi terang dan bercahaya jika kita belum siap hidup dalam terang itu sendiri? Bagaimana mungkin kita bisa hidup menjadi terang kalau kita tidak hidup di dalam Allah sendiri? Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih yang hidup dalam Yesus Kristus, di sini marilah kita hidup dalam terang Tuhan dengan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa, melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 21. Sebagaimana Tuhan Yesus berdoa dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 21, supaya setiap orang percaya kepadanya hidupnya menjadi satu. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menjaga kesatuan kita dalam Kristus, dan tetaplah terang itu tinggal dalam diri kita, agar kita, setiap manusia, mampu memancarkan cahaya-cahaya kedamaian bagi orang lain, agar kita bisa menjadi terang dan berkat di tengah-tengah orang yang banyak. Maka dari itu, saudara-saudari Yesus Kristus, saudara-saudari yang hidup dalam Yesus Kristus, inilah firman yang dapat kita sampaikan sampai pada saat ini tuh, untuk bisa kita renungkan kembali bahwa kita harus menjadi terang di tengah-tengah umat yang ada, di tengah-tengah jemaat yang banyak. Janganlah kita mengikuti hal-hal duniawi yang hanya sementara. Marilah kita ikuti hal-hal yang mengikuti tentang perintah-perintah Tuhan, agar kita bisa hidup kekal dan abadi. Inilah firman yang dapat disampaikan, yang dapat kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih yang hidup dalam Yesus Kristus, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Karena kami tadi sudah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang ada, yang dapat kami dengar saat ini Tuhan,
dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dapat bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, berkati kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu saja Tuhan. Supaya kami bisa menjadi terang di tengah-tengah keluarga kami. Supaya kami bisa menjadi terang di tengah-tengah orang banyak Tuhan. Supaya kami bisa menjadi berkat. Supaya kami bisa menjadi anak-anak Allah saja Tuhan. Bantu kami untuk bisa berubah Tuhan. Bantu kami untuk bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya Tuhan. Supaya kami bisa menanggalkan perbuatan-perbuatan dosa Tuhan. Supaya kami bisa meninggalkan kesalahan-kesalahan kami yang dulu Tuhan. Supaya kami bisa memperbaikinya, memperbaruinya Tuhan. Supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Supaya berkat-Mu tidak terhalang dari kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan menyelesaikan khotbah kami ini Tuhan. Kiranya sepulang dari ini Tuhan, kami bisa menerapkan firman ini dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat aktivitas kami selanjutnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Supaya apapun yang akan kami lakukan satu hari ini, kami dapat lakukan dengan baik dan hanya dalam kehendak-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, banyak kesalahan dan dosa yang kami perbuat Tuhan. Ampunilah kami agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Agar berkat-Mu tidak terhalang dari dosa-dosa yang kami pernah berbuat Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.